Maaf Pak, hari ini saya tidak masuk kerja karena demam dan tidak nafsu makan. Jangan-jangan kamu sakit tipes. Tifus Pak, bukan tipes. Apa bedanya? Apa sih perbedaan tifus dan tipes? Tifus dan tipes adalah penyakit yang sama-sama disebabkan oleh bakteri. Namun, jenis bakteri penyebabnya berbeda. Tifus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia tipi atau R. prowazekii. Bakteri ini bisa dibawa oleh ektoparasit seperti kutu atau tungau pada tifus dan kemudian menginfeksi manusia. Adapun tipes atau demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi. Bakteri ini biasa ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Apa penyebab tipes? Tipes atau demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi. Bakteri ini bisa menyebar melalui beberapa cara, seperti melalui makanan yang terkontaminasi, melalui air yang terkontaminasi, dan juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi melalui feses. Bagaimana bakteri tersebut menyerang tubuh? Setelah makan makanan atau minuman yang terkontaminasi menggunakan tangan, bakteri tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan berada di usus. Di dalam usus, bakteri-bakteri tersebut akan berkembang biak dengan sangat cepat. Setelah itu, apabila imun tubuh rendah, maka akan sangat mudah muncul gejala-gejala penyakit tipes. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tipes? Tipes dapat dicegah dengan berbagai upaya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, diantaranya melalui yang pertama, melindungi makanan dari hewan pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus. Jika lalat sampai menempel pada makanan dan bertelur, hal tersebut dapat menyebabkan tipes maupun masalah kesehatan lain. Kecoa dikenal dengan hewan yang kotor sama seperti lalat. Kecoa dapat menyebabkan bakteri pada makanan lalu menyebabkan penyakit pada manusia yang memakan makanan tersebut. Tikus yang memakan padi lumbung seperti padi kembar lalu membuang kotoran, maka padi tersebut akan terkontaminasi dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk tipes. Yang kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah membuang air besar maupun kecil. Tangan adalah media utama penyebaran penyakit, bakteri, virus pada manusia. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, menghindari membeli makanan di tempat-tempat yang kurang bersih seperti pada gambar berikut. Menjual makanan yang tidak bersih atau higienis dapat dicirikan dengan peralatan masak yang digunakan kotor, lingkungan sekitar jualan kotor, makanan diletakkan pada sembarang tempat, dan ditemukan adanya hewan-hewan pembawa penyakit. Yang keempat, hindari memakan daging yang belum matang. Pada daging yang belum matang seperti daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain dapat mengandung bakteri salmonella. Bakteri salmonella yang ada pada daging dapat mati jika daging tersebut dimasak. Oleh karena itu, penting untuk memasak daging dengan benar sehingga bakteri yang ada di dalamnya mati. Yang kelima, sumber air yang bersih. Umumnya, bakteri salmonella menyebar melalui makanan. Menyebarnya bakteri salmonella melalui air disebabkan air yang kotor dan terkontaminasi oleh bangkai hewan yang membawa bakteri salmonella. Jika sumber air tersebut diminum oleh manusia, maka di kemudian hari dapat menyebabkan demam tifoid atau tipes. Pengobatan tipes. Pengobatan tipes sebaiknya ditangani di rumah sakit apabila 1. Gejala yang dialami memburuk.
seperti muntah-muntah, diare, hingga pembengkakan pada bagian perut. Yang kedua, apabila pasien tipes masih anak-anak atau balita. Dan yang ketiga, serangan tipes tersebut justru berkembang menjadi parah pada sistem pencernaan, berupa pendarahan di dalam dan perlubangan yang menyebar ke jaringan-jaringan yang ada di sekelilingnya. Selain itu, bisa juga menerapkan berbagai cara alami untuk mengobati tipes di rumah agar cepat sembuh. Yang pertama, bisa melakukan konsumsi makanan berkalori tinggi, seperti nasi putih, kentang, kacang-kacangan, ubi, jus buah. Semua sumber pangan ini termasuk berkalori tinggi, tapi tetap menyehatkan. Tak hanya itu, susu yang tinggi kalori dan protein juga dapat membantu mengatasi tipes. Namun perlu diperhatikan, susu untuk penderita tipes harus steril dan sudah dipasteurisasi. Jangan pilih makanan berkalori tinggi yang tidak sehat seperti makanan siap saji yang berlemak dan digoreng, atau makanan manis seperti kue dan cookies. Yang kedua, yaitu makanan tinggi protein seperti dada ayam, daging sapi, dan telur yang telah dimasak matang dengan api tinggi. Selanjutnya, makan makanan rendah serat seperti pisang, roti panggang, atau nasi putih. Tips yang keempat yaitu makan porsi kecil tapi sering. Tips yang kelima, minum air agar badan tetap terhidrasi. Yang keenam, istirahat total. Yang terakhir, menjaga kebersihan diri. Karir tipes atau typhoid carrier. Yang dimaksud karir tipes adalah keadaan di mana seseorang yang pernah terkena tipes dan sudah diobati dengan antibiotik. Orang yang sembuh dari tipes mungkin masih menyimpan bakteri penyebab tipes di dalam tubuh. Orang-orang ini disebut sebagai karir atau pembawa tipes kronis. 3 hingga 5% orang yang pernah terinfeksi berpeluang untuk menjadi karir. Karir tipes biasanya tidak lagi memiliki tanda atau gejala penyakit tipes, namun mereka tetap bisa menularkan ke orang lain secara tidak langsung. Kisah yang paling terkenal adalah Typhoid Mary. Mary Mellon adalah seorang juru masak di Oyster Bay, New York. Pada tahun 1906, dia telah menginfeksi sebanyak 53 orang dan 5 diantaranya meninggal dunia. Kebiasaan yang memicu munculnya atau kambuhnya tipes. 1. Makan makanan yang tidak sehat dan sembarangan. 2. Minum dari sumber air yang tidak bersih. 3. Mengkonsumsi es batu dari air yang tidak bersih. 4. Menggunakan toilet yang kotor. Dan 5. Tidak menjaga kebersihan tangan dan kuku. Nah, demikian pengetahuan tentang tipes ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.